Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan memulai pembahasan itu dari bagaimana kita melihat pribadi Rasulullah SAW, baik tentang pribadi sebagai seorang Rasul dan seorang Nabi. Maka kita perlu mengenal pribadi Rasulullah itu, karena kita akan melihat bagaimana kiprah dari Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, langsung saja, nama lengkap Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Audan. Ini adalah nama dari silsilah yang cukup panjang, dan itu adalah nama lengkap atau silsilah dari Nabi Muhammad SAW. Muhammad merupakan anak tunggal dari pasangan Abdullah dan Aminah. Ayah Aminah merupakan kepala suku di Zahrah. Di samping itu, Aminah merupakan wanita yang paling utama di kalangan suku Quraisy. Aminah tidak pernah menikah selain dengan Abdullah, begitu juga sebaliknya. Muhammad dilahirkan di Sukulail, sebuah nama atau daerah di Makkah, pada hari Senin pagi 17 Rabiul Awal, yang dikenal dengan tahun gajah, yaitu tahun kedatangan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abrahah bin Ashram dari daerah Yaman. Ya. Kalau tahun gajah itu kalau dibuat Masehi yang sering kita dengar, yaitu pada tahun 571 Masehi atau 571 kalau dalam bahasa nyanyian-nyanyian dulu. Saudara sekalian, ibu Muhammad yaitu Aminah wafat dalam usia 30 tahun, yaitu di Abwa, daerah Makkah, dikala Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Ketika perjalanan mereka berziarah ke makam, yaitu ayahnya Nabi kita Muhammad, yaitu Abdullah. Muhammad selanjutnya diasuh oleh kakeknya yang pada saat itu berusia 120 tahun, yaitu kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah kakeknya wafat, beliau diasuh oleh pamannya namanya Abu Thalib. Ya. Abu Thalib mengasuh dan melindungi keponakannya itu. Kemudian hubungan antara Nabi Muhammad dengan Abu Thalib ini dalam beberapa catatan sejarah, meskipun Nabi Muhammad itu seorang pendakwah, tapi di akhir hidupnya pamannya yang membesarkan Nabi belum sempat mereka memeluk agama Islam. Abu Thalib menjadi wakil Muhammad seusai pesan, ya sesuai dengan pesan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib itu, sebab saudara kandung Abdullah, ayahnya Muhammad, Abu Thalib yang nama aslinya adalah Abdul Manaf, menikah dengan sepupunya Fatimah, putri As'ad bin Hashim. Inilah pasangan satu-satunya yang pihak istri maupun suami yang sama-sama dari keturunan Bani Hashim. Bagi Nabi Muhammad bahwa induk semangnya juga sebenarnya adalah bibinya. Mereka sangat menyayangi Nabi Muhammad. Pada tahun 582 Masehi, ketika Abu Thalib berkemas untuk perjalanan kafilah ke Syam, Muhammad minta ikut. Kemudian Abu Thalib pun mempersilahkan, meskipun mereka juga berpikir saat memberikan Muhammad pengalaman hidupnya. Di Madian, tepatnya di Wadi
Al-Qura dan Hijr Muhammad mampir di kota tua yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan. Di kota inilah dicatat terjadinya pertemuan Muhammad dengan seorang pendeta Kristen yang bernama Bahira atau Buhaira. Kemudian pendeta itu mengenali Muhammad karena melihat segumpal awan yang menaungi Muhammad itu. Kemudian juga mereka memberitahukan tanda-tanda itu, maka disitulah pendeta itu mengundang Abu Thalib. Kemudian mereka mengundangnya dan memberitahukan bahwa Muhammad ini adalah calon nabi terakhir yang dijanjikan oleh Tuhan sebagaimana dalam kitab suci dari pendeta Buhaira itu. Maka kemudian pulanglah Abu Thalib dan Muhammad karena ciri-ciri itu. Kemudian jangan sampai kemudian Nabi Muhammad kemudian akan dikaitkan dengan keselamatan dari Muhammad itu sendiri, maka kemudian mereka pulang atas saran dari pendeta Buhaira itu. Muhammad melewati masa remajanya dengan keadaan di Arab, yaitu perang, ada perang, ada damai, ada dendam, ada benci, ada kerasan, juga ada cinta, dan juga banyak hal yang dihadapi oleh Muhammad ketika masa remajanya. Dengan ekonomi pamannya Abu Thalib yang kurang, maka kadang-kadang Muhammad kemudian juga mengembala, menjadi buruh pengembala kambing untuk membiayai kegiatan ekonomi dari pamannya tersebut. Maka pada suatu saat kemudian ada pertemuan Muhammad dengan Khadijah yang berasal dari Khuzaimah atau keponakan Khadijah, yang membawa kabar kalau Khadijah mencari pekerja. Kemudian pada waktu itu Muhammad sebagai pekerja dari Khadijah. Dalam perkenalan itulah kemudian Khadijah menaruh perhatian, tertarik kepada Nabi Muhammad atau Muhammad karena ada seorang remaja, ada seorang muda yang jujur, kemudian juga tanggung jawab, kemudian juga selalu ketika menjalankan amanat-amanat dalam pekerjaannya, bahkan ketika dalam di dagang, dan Nabi Muhammad adalah mempunyai keterampilan yang dagang cukup bagus, cukup terampil, maka disitulah ada ketertarikan dari Khadijah seorang janda. Maka mulai dari situlah, maka kemudian pada suatu waktu kemudian Muhammad kemudian meminang, atau kemudian sesuai dengan tradisi di Arab meminang, kemudian juga terjadilah pernikahan antara Khadijah dengan Muhammad. Wali dari nikah Muhammad adalah Ali, yaitu Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib dari pihak Khadijah, kemudian ada Warokoh dan Amir bin As'ad ini jadi Abu Thalib dan Warokoh dan Amir ini sebagai saksi dari pernikahan. Saudara-saudara, itu sekedar gambaran bahwa Nabi Muhammad sebelum menjalankan dakwah memiliki kekuatan, memiliki pribadi yang jujur, yang tanggung jawab, kemudian juga mereka selalu amanah dalam menjalankan perintah-perintah dari pamannya, mungkin juga dari juragannya yaitu Siti Khadijah, sampai pada akhirnya Khadijah pun juga tertarik pada Nabi Muhammad SAW, kemudian akhirnya menjadi suami istri. Nah, yang terpenting dalam konteks ini adalah coba kita menelusuri jejak-jejak dari dakwah Nabi Muhammad SAW, karena dalam beberapa catatan sejarah dakwah itu Muhammad sebagai rijalul dakwah, atau orang yang selalu menjalankan. Rijal itu berarti seorang laki-laki sebagai pendakwah. Sebagaimana kita temukan di dalam Quran surat
As-Saffat ayat 28 di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini sebuah pernyataan dari Allah bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia ini tidak lain untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada siapapun yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Maka disitulah salah satu tugas penting sebagai rijalul dakwah. Begitu juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 di sana disebutkan bahwa ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan, itu berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ayat Al-Maidah 67 memberikan penjelasan, memberikan penegasan bahwa ketika Allah menyapanya, ya ayyuhar rasul, baligh, sampaikanlah, baligh, mubalik, orang penyampai. Maka Nabi Muhammad sebagai mubalik yang bertugas menyampaikan apa yang disampaikan, risalatahu, sebuah risalah. Maka disitulah karena Allah memberikan amanah untuk menyampaikan sebuah risalah yang dibanya berupa wahyu itu kepada siapapun yang ditemui, khususnya adalah orang-orang yang waktu itu orang-orang suku Quraisy, orang-orang Makkah dan orang Madinah, itu adalah sebagai bagian dari sasaran dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk apa? Untuk beriman kepada Allah. Inilah salah satu tugas sebagai pembawa risalah. Maka disitulah Muhammad sebagai rijalul dakwah yang mengajak, menyampaikan, mendakwahkan sebuah risalah atau tulisan-tulisan yang berupa wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, dari kedua ayat itu paling tidak bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa Rasulullah SAW sebagai tokoh dakwah bukan tanpa alasan dan dibesar-besarkan, namun julukan itulah dapat dirunut dengan melihat teks-teks ayat-ayat tadi. Allah memilih Muhammad sebagai nabi dan rasul yang bertugas menyampaikan ajarannya kepada manusia, tentu dibekali dengan seperangkat nilai-nilai kemuliaan. Nilai-nilai yang mulia tersebut di sisi Allah agar kelak nanti Nabi kita Muhammad mampu membimbing dan mengajak manusia ke jalan Allah. Pemahaman akan kondisi objektif inilah maka kondisi objektif masyarakat yang dihadapi, maka kemudian akan mempermudah dakwah yang disampaikan kepada umatnya pada waktu itu. Begitu juga salah satu tugas Nabi kita adalah memberikan kabar gembira, memberikan peringatan kepada manusia agar apa yang disampaikan, apa yang diberitakan, apa yang diperingatkan itu menjadi pedoman atau menjadi alat atau menjadi kekuatan bagi Nabi sendiri dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang mengikutinya. Maka disitulah basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira peringatan, itu juga bagian dari rijalul dakwah seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat bahwa ketika Rasul menyampaikan dakwah selama hampir kurang lebih 20
22 tahun. Maka disitulah Nabi Muhammad mendapatkan sebuah gelar sebagai ahli dakwah, ya, sebagai ahlul dakwah ya. Tadi ketika perjalanannya disebut dengan rijalul dakwah, tapi kemudian karena waktu yang tidak sedikit ya, 22 tahun, berarti di situ sebagai ahli dakwah yang profesional ya, seorang profesor dakwah ya Nabi kita Muhammad SAW. Maka dalam perjuangan dakwah itu telah mampu mengislamkan hampir keseluruhan di Jazirah Arab. Kota Mekah, kota Madinah dan sekitarnya itu adalah bagian dari perjuangan Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks wilayah, ternyata sudah melampaui dari Jazirah Arab, sudah sampai kepada kawasan di Persia, kawasan Afrika, seperti di Mesir dan sebagainya. Bahkan Nabi ketika mereka hijrah ke Habsyi adalah juga bagian dari dakwah. Maka kemajuan-kemajuan dilakukan oleh Rasulullah pada masa itu tidak dapat ditandingi, bahkan dilebihi oleh pelaku-pelaku dakwah lain. Maka disitulah disebutkan selain rijalul dakwah, juga Rasul sebagai ahlul dakwah. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita lanjutkan kepada manhaj dakwah Rasulullah. Secara sosiologis, ya penduduk Mekah yang homogen, yang didiami oleh suku-suku yang didominasi oleh suku Quraisy, sebagaimana beberapa waktu lalu kita sampaikan dalam perkuliahan bahwa di situ ada Arab yang terdiri dari suku-suku atau tribe atau Syu'ban, dan juga terdiri dari kabilah atau klan. Disitulah kemudian dengan dinamikanya dalam akdas dakwah, maka bisa dikatakan memiliki ya Mekah, Madinah atau Jazirah Arab itu memiliki kerawanan sosial yang sangat tinggi karena tradisi tribunal, tradisi klan clandestine itu mengakibatkan dakwah yang dilakukan oleh Nabi itu memang membutuhkan kekuatan yang cukup ya tinggi. Maka kerawanan yang dihadapi oleh Nabi dalam dakwah tentu tidak mudah. Disinilah manhaj atau jalan yang ditempuh oleh Nabi dalam berdakwah tentu memiliki strategi, memiliki metode dan sebagainya. Maka Nabi Muhammad dalam mengembangkan dakwah Islam itu tentu bertumpu pada tauhid ya. Tauhid ini yang kemudian tauhid karena pada waktu itu secara sosiologis masyarakat Arab banyak yang menyembah patung atau yang disebut dengan paganisme itu. Nah, kondisi ini kemudian juga membentuk secara psikologis penduduk Mekah yang keras, kasar, yang suka berperang, itu menjadi tantangan tersendiri manhaj yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita menengok ke belakang bahwa tujuan dakwah Rasul adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahilian, kemudian juga mereka mampu mengubah kejahilian itu menjadi moralistik ya, menjadi manusia, orang-orang yang memiliki moral, apalagi kemudian memiliki keagamaan yang kuat, dan juga mereka patuh terhadap hukum-hukum yang mungkin yang berlaku di masyarakat pada waktu. Sehingga ini umat meyakini bahwa kehadiran Muhammad Rasulullah SAW itu meyakini bahwa kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita itu adalah selalu menjadi pandangan dari masyarakat pada waktu itu. Sehingga di situ asumsi yang dilihat oleh masyarakat, asumsi yang terjadi pada orang-orang Arab yang keras, Arab yang suka berperang, secara sosiologi mereka adalah orang-orang yang terdiri dari kabilah-kabilah, dari suku-suku, itulah kemudian menjadikan tantangan tersendiri. Maka ketika Rasulullah SAW mencoba mengajarkan Islam dengan niat ikhlas karena Allah, sesuai dengan petunjuk-petunjuk wahyu, maka akan memperoleh sebuah keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Itulah yang kemudian menjadi bekal ya, menjadi dasar bagaimana manhaj yang ditempuh. Maka manhaj yang ditempuh oleh Nabi itu tentu didasari pada keyakinan akan tauhid, kemudian
ikhlas, kemudian juga di situ selalu berpedoman pada petunjuk. Maka 3 hal itulah ya yang menjadikan dasar bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu selalu menjadi kekuatan tersendiri. Jadi pertama adalah bertumbuh pada tauhid, kemudian yang kedua keikhlasan, yang ketiga adalah yang terpenting adalah bagaimana mereka berpegang pada wahyu atau dalam ini petunjuk. Begitu juga kita sebagai seorang dai, ya minimal kita juga mengikuti itu. Pertama adalah berpegang pada tauhid, ikhlas. Yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga atau selalu berpedoman pada petunjuk atau berpedoman pada wahyu. Saudara sekalian, bagaimana strategi dakwah Rasulullah? Nah, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mencari pengikut. Yang pertama, strategi mencari pengikut itu yang pertama adalah bagaimana Nabi itu merekrut sebuah sasaran dakwah itu secara individual, secara pribadi. Maka dakwah yang dilakukan oleh Nabi pada periode awal ini berhasil mengislamkan Khadijah, yang kemudian pada akhirnya menjadi istri Rasul, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, Abu Bakar Siddiq. Nah, dengan dakwah secara individual, secara pribadi-pribadi ini kemudian juga melahirkan relasi atau patron dan klien ya, kalau dalam bahasa sosial itu memiliki kekuatan ya. Jadi Islam yang dilakukan kemudian Islamisasi terhadap pribadi-pribadi, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Said Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan lain-lain yang kemudian dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun itu prosesnya adalah melalui pendekatan atau individual atau pribadi, face to face, dari perorangan dari pertatapan muka dari individu-individu itu. Yang kemudian itulah kekuatan yang nanti pada akhirnya menjadi kekuatan utama ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah. Maka disitulah pendekatan individual juga penting. Maka kita nanti akan belajar bagaimana kekuatan individual itu mempengaruhi dalam kegiatan dakwah. Yang kedua adalah teman akrab ya. Jadi pendekatan kepada teman akrab ya. Sebagaimana kita lihat bahwa setiap orang berinteraksi dengan orang lain pasti kita memiliki teman-teman yang paling akrab. Maka Nabi memiliki teman akrab namanya Abu Bakar bin Abi Quhafah dari kabilah Taklim, yang dikenal sebagai seorang yang bersih, jujur, dapat dipercaya. Maka Abu Bakar itu percaya kepada ajakan Muhammad, maka dari situlah salah satu teman akrabnya namanya Abu Bakar, kemudian juga nanti pada akhirnya kepada Utsman dan sebagainya. Maka itulah contoh-contoh adalah setelah tadi secara pribadi, kemudian yang kedua adalah teman akrab itu sebagai pendekatan yang kedua. Yang ketiga adalah pendekatan keluarga. Maka dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berhasil karena mengajak suku Quraisy meskipun banyak tantangan, karena keluarga Quraisy itu pada akhirnya nanti setelah ditempuh dengan pendekatan pribadi individual, kemudian dengan yang akrab, kemudian dengan keluarga, inilah yang kemudian nanti pada akhirnya pendekatan keluarga itu juga menjadi kekuatan yang dahsyat sekali dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Meskipun pada waktu itu orang yang banyak menentang kegiatan dakwah adalah orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy kemudian sudah berhasil didakwahkan, maka kemudian ini menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, bahkan yang nanti melindungi Nabi, bahkan membentuk komunitas sosial dakwah itu juga berangkat dari orang-orang dari keluarga itu, yaitu dari suku Quraisy atau dari kelompok Quraisy. Maka dalam Quran Al-Hijr disebutkan bahwa maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpanggilah kepada orang-orang yang musyrik. Maka ketika berhasil merekrut keluarga itu, maka strategi Nabi dakwah dari yang bersembunyi-sembunyi kemudian menjadi terang-terangan.
Maka sebagaimana nanti kita temukan dalam surat Al-Mudaththir, ya, dalam Mudaththir bahwa kita itu harus betul-betul menampilkan dakwah itu dengan terang-terangan. Ya ayyuhal mudaththir qum wa anzir. Ini sebagaimana yang sudah populer ayat itu. Kemudian selanjutnya adalah strategi yang keempat atau yang ketiga adalah pernikahan, ya. Jadi individual, kemudian yang kedua adalah keluarga. Ini adalah pernikahan. Maka pernikahan juga bagian dari strategi untuk berdakwah, ya. Karena pernikahan itu pernikahan itu menjadi salah satu pendekatan yang cukup efektif ketika berdakwah itu. Nah, efektivitas itu karena sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika mereka menikah dengan Khadijah bin Khuwailid itu, kemudian karena Khadijah itu adalah seorang yang dari kalangan yang juga orang terpandang, orang kaya, maka disitulah menjadi juga kekuatan, ya. Maka disitulah dakwah kemudian berkembang dengan pesat. Begitu juga ketika Nabi Muhammad menikahi Aisyah dari keluarga Abu Bakar, maka keluarga besar Abu Bakar juga mereka cukup efektif untuk membangun sebuah kekuatan dakwah. Nah, ini pernikahan juga saya kira penting dalam membangun pendekatan-pendekatan dalam aktivitas dakwah. Nah, tadi setelah pertama tadi dengan pendekatan, ya, dengan pendekatan perlu kita ketahui dengan tadi yang pertama tadi adalah mencari pengikut, ya, strategi mencari pengikut tadi adalah dengan saat individual, dengan teman akrab, dengan keluarga, kemudian pernikahan. Nah, maka kemudian bagaimana strategi selanjutnya adalah hijrah. Hijrah adalah bagian dari strategi dakwah. Maka dalam lintasan sejarah ada 3 kali hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah hijrah Nabi itu ke Habsyi, yang kedua ke Taif, dan yang ketiga ke Madinah. Dengan berbagai upaya hijrah itu ternyata yang membuahkan hasil cukup besar adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah, ya. Meskipun ketika hijrah ke Habsyi ini tidak membuahkan hasil, kaum muslimin bahkan mendapat siksaan. Tetapi hijrah yang kedua ke Habsyi atau ke Ethiopia ini membuahkan hasil dengan masuknya Islam Raja Habsyah yang kemudian bernama Najasyi itu. Jadi kalau ke pertama itu, ya, ke Habsyi, ke Taif dan sebagainya, itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Maka disitulah ketika yang kedua ternyata juga berhasil mengislamkan dari Raja Habsyah tadi. Kemudian Nabi Muhammad pada akhirnya hijrah ke Ethiopia. Sekarang itu yang pertama kali dalam Islam atau pertama dalam Islam dan juga pada masa-masa kenabian itu justru banyak siksaan-siksaan yang dilakukan oleh para peserta Nabi sendiri maupun juga orang-orang yang mengikuti Nabi. Maka hijrah itu juga bagian dari sebuah pendekatan di dalam dakwah, ya. Kemudian rahasia sukses Nabi, ya. Jadi Nabi itu berhasil sukses dakwah itu karena 3 hal, ya. Salah satu sukses yang dilakukan Nabi ini adalah dengan lemah lembut, tidak takut dan tidak gentar dengan angkara murka. Yang ketiga adalah sabar, lemah lembut, pemberani, dan saya kira sabar itulah bagian dari rahasia sukses yang dilakukan oleh Nabi. Sekian dari saya, terima kasih. Ini mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan lanjutan. Bagaimana nanti kita akan melihat dakwah di Mekah, kita akan lihat dakwah di Madinah. Paling tidak gambaran yang telah kami sampaikan tadi adalah untuk bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasul tadi, lebih pada fokus Rasul. Nanti bagaimana hasil-hasil dakwah di Makkah dan Madinah akan kita bicarakan di sini. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.